Kalau bilang soal balas budi, oh, orang kan tidak perlu diajar soal itu. Ya. Sekalipun bisa saja kita belum balas budi sebagaimana seharusnya. Ya. Jangankan patuhan, saudara. Pak orang yang mungkin berbuat baik pada orang, saudara dapat ingat enggak? So balas budi atau saudara malah so bawa lari itu budi? Hati-hati saudara ya. Sedang balas budi nin tahu dia. Hati-hati saudara. Kadang-kadang coba saudara waktu saudara baking sesuatu yang baik kepada orang. Apalagi kalau saudara tahu itu tulus. Waktu orang itu nggak usah dia balas dengan apa katanya? Balas dengan sesuatu yang bukan kebaikan gitu kan. Nggak usah begitu. Saudara melakukan yang baik kepada seseorang. Nggak usah dia balas dengan sesuatu yang buruk. Nggak usah. Toh. Waktu dia nyandak lihat aja Pak Angko. Toh. Tapi suka saudara, hey, kon dia nih mau bahagia. Aduh saudara, saya yakin saudara langsung ganu. Toh. Ini tahu kita sudah bikin apa pada dia toh. Padahal bisa saja waktu itu dia bukan nih mau lihat. Toh, dia memang satu mungkin yang tidak dapat lihat. Ya, mungkin dia lagi sibuk dengan apa begitu. Ya, dia yang dapat lihat kalau saudara sudah di muka panggil-panggil. Toh, perhatiannya lagi terbagi, jadi dia yang tidak dapat lihat. Saudara, itu kan berapa kali kejadian di jalan, ya. Loh, ya, Mama dah lihat. Dia itu angkat tangan. Siapa? Loh, padahal kita ada menghadap muka begini. Mari kita tidak dapat lihat, saudara. Betulnya tidak dapat lihat, bikin bagaimana? Loh, ini baru kelamaring stok tidak salah, ya. Dek, mana tuh KP atau apa? Adik bilang, ini dah Mama ya. So di muka Pak Mama. Oh bayangkan saudara, masa so di muka kau ada palia? Coba saudara, toh. Ini ya itu kelemahan, toh. Kalau seandainya ada orang bikin begitu Pak saudara, lalu dia lihat dulu, kaget toh katuk dia cuma gara-gara salah fokus, toh. Jadi bukan karena dia ini mau lihat, atau saudara so panggil-panggil, biar dia rupanya tidak dapat dengar. Siapa tahu kaget sakit di telinga. Tahu jadi kata ini dapat lihat. Begitu saja orang so sakit hati. Apalagi kalau saudara berbuat baik lalu dibalas dengan kejahatan. Itu lebih soh itu. Sedangkan baru dia nyanda perhatikan. Orang so sakit hati. Sekarang coba saudara renungkan, kong tempo apa Tuhan bikin salah pada orang, tempo apa? Tempo apa Tuhan dah bikin salah? Kalau orang enggak usah tanya. So enggak bisa dihitung. Toh, Tuhan suruh bikin begini, orang bukannya enggak bikin, cuma baking di sebelah sini. Tuhan dah suruh sebelah sini. Ya, terang serong sedikit. Itu Tuhan sakit hati loh. Saya berapa kali bilang ke saudara, ya. Hal yang untuk orang lain itu nyanda menyakitkan, ya. Tapi waktu saudara baking itu Pak orang yang cinta Pak saudara, itu luar biasa saudara, itu DP akibat, DP rasa. For orang lain begini, itu cuma begitu leh. Aku kata kok nin tahu dong 2 perjanjian. Patu orang kan, itu kok sekedar bukan kalau angko leh.
Dia memang udah janji begitu Pak kita. Nah, kan begitu. Orang tuh ingin tahu. Loh, sebagai bukti kasih, ada orang tertentu janji tertentu. Yang mungkin orang lainnya tidak pernah baking begitu pada kekasih. Oh itu saudara, kalau orang mau baca cerita tentang apa saling peduli, toh tenggang rasa. Tuh kalau mau bilang begitu saudara. Tuh, ini belum bilang tuh yang tulus hati, tulus sekali, betul-betul tulus. Ini bukan baking-baking, nah itu belum lagi tuh begitu, saudara. Ini baru itu janji-janji yang kemudian saudara tidak bisa tepati. Tuh, waktu pacaran misalnya dia janjinya laeng, setelah kawin jadinya laeng. Nah, kan? Berapa banyak kan yang model begitu saudara. Toh, akhirnya kan kalau tak tahu begitu kan mau kawin dengan dia. Sudah lesok kawin mau bilang apa. Kan saudara. Itu baru sesama manusia loh. Sesama manusia yang banyak salah. Bagaimana sekali lagi dengan Tuhan yang tidak pernah keliru. Oh. Dia bilang akulah jalan, kebenaran, hidup. Coba. Ya. Saudara mau cari jalan berarti cari Yesus. Oh. Mau cari kebenaran masa cari di luar Yesus. Kalau sungguh Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah Tuhanmu, so tahu Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran. Oh. Besoknya waktu bilang, kita kasihan kok mau cari hidup. Yesus adalah hidup. Berarti cari hidup berarti cari Yesus. Coba, ini kan pengertiannya sekarang berbeda tuh. Coba saudara. Saudara lihat di sini sangat berbeda itu orang yang menyebut diri dia beragama Kristen. Kristen agamanya dengan orang yang mencintai Yesus. Apa ya? Kekasih Yesus. Menjadi kekasih, menjadi sahabat, menjadi murid. Beda dengan orang yang beragama Kristen. Orang beragama Kristen bagaimana? Bagaimana supaya orang beragama Kristen? Bagaimana dia bicara? Tidak usah bagaimana. Lahir orang tuamu Kristen, udah pasti engkau Kristen. Itu agama. Ya tidak usah susah-susah, tidak pernah masuk gereja. Dia ingin tahu siapa dia pendeta, dia ingin tahu. Tapi dia agama Kristen. Kenapa? Mama papa Kristen. Itu tuh agama Kristen. Benarkah agama Kristen adalah pengikut Yesus? Nah itu persoalannya. Sulut mayoritas Kristen. Coba cek berapa banyak orang yang sebenarnya menjadi murid Yesus. Mau jadi murid, tidak bisa ini dari turunan orang tua. Lahir dari mama papa Kristen. Tidak bisa. Mau jadi murid tidak bisa begitu. Kalau cuma soal agama, otomatis kamu jadi Kristen. Waktu dilahirkan Kristen. Tapi soal menjadi murid, menjadi sahabat, menjadi kekasihnya apalagi. Itu tidak bisa cuma karena lahirnya Kristen. Agama di KTP Kristen. Oh kenapa dia sekarang so murtad. So tinggalkan Kristen. Enggak, makanya saya bilang ke saudara. Berapa banyak orang yang bilang katanya dia murtad. Enggak. Dia tidak pernah murtad. Dia belum pernah jadi Kristen. Dia tinggalkan Kristen. Nah, dia belum pernah jadi Kristen kok. Kristen cuma agamanya. Agama di KTP. Kok bisa ditinggalkan Yesus? Kok bisa ditinggalkan dia? Tidak pernah jadi Kristen. Kristen yang sebenarnya apa? Yang coba mana itu? Sebutan Kristen pertama kali. Loh, itu sekali lagi saudara, Kristen itu ini nama ejekan.
Ini nama olok-olok, sudah tahu enggak? Itu tuh Kristen. Orang yang percaya Yesus, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Ini Paulus toh. Coba baca. Di Antioquia lah, ya, jadi Antioquia ya saudara. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebenarnya Kristen itu kalau so jadi murid baru angko Kristen. Sebenarnya begitu. Jadi bukan Yesus turun dari surga, kong dia bawa spanduk dari surga. Tuh. Saya membawa ajaran agama Kristen, bukan begitu. Itu bukan begitu tuh sejarah Kristen. Tuh, sekali lagi ini Kisah Rasul 11 ayat 26. Jemaat waktu itu. Oh, jadi itu jemaat. Ya, jemaat itu murid-murid. Oh, murid-murid di Antioquia. Oh, jadi murid-murid di Antioquia. Begini. Ini dorang yang pertama kali disebut Kristen. Bukan menyebut diri mereka Kristen, bukan ya. Disebut Kristen. Dipanggil Kristen. Iko Pak Yesus. Tuh, itu tuh Kristen. Itu saudara. Dan kalau sekarang tuh karena so banyak ya. Sudah di turunan berabad-abad. Sudah. Orang lahir Kristen. Seharusnya kalau sungguh-sungguh kamu Kristen itu keputusan pribadi. Itu baru Kristen betul. Apa? Keputusan pribadi. Terlahir Kristen, ya, masuk gereja terus. Tapi kemudian setelah dia dewasa ambil keputusan. Itu ya. Di situ dapat lihat ini orang benar-benar Kristen atau sebenarnya dia ingin tahu apa tuh Kristen. Dia ingin tahu. So itu saudara, kalau orang tua sangat berperan penting untuk menghasilkan, untuk melahirkan iman di hati anak-anakmu. Yang penting kita kerja dari ini. Kong kita mau kasih warisan apa Pak Anak? Bukan saudara. Justru warisan orang Kristen kalau dia Kristennya itu dewasa. Kalau dia sungguh-sungguh adalah murid Yesus. Dia tahu warisan yang paling penting bukan uang. Bukan kobong, bukan. Bukan rumah, bukan doi, bukan. Warisan yang paling penting adalah iman kepada Yesus di hati anakmu. Itu baru itu warisan yang penting. Sekali lagi saudara, ini semua kalangan sebenarnya sekarang kalau mau jujur ini harusnya ini sangat diuji di sini. Sungguhkah kita sungguh-sungguh menjadikan iman kepada Yesus itu adalah warisan? Kalau saudara sendiri tidak punya iman kepada Yesus, kong mewariskan iman Pak Anak. Dia sendirinya tidak ada iman. Kong mewariskan iman Pak Anak. Bagaimana itu? Kau bisa mewariskan sesuatu kepada anakmu, kenapa? Karena kamu punya sesuatu itu. Orang mesti punya iman. Nah kalau iman itu adalah, jangan pegang ini, semua salah lebar pikir. Nah ini. Kalau orang peiman ini, orang mesti punya dulu, baru orang bisa bagi. Ya, kalau saudara ini tuh iman, kong saudara tidak ada, kong mau kasih apa Pak Anak? Warisan iman, kamu yang tidak punya iman, kok bagaimana? Jadi saudara biarkan kita
Waktu kecil sebenarnya. Ya memang waktu mereka dewasa ini apa boleh buat. Akhirnya anak-anak itu buat keputusan sendiri. Paling sebagai orang tua saudara cuma punya apa? Hak memberitahu, mengingatkan, sekurang itu. Orang mau bikin apa? Kalau orang masih kecil itu orang masih pukul. Harus pukul. Loh, harus pukul saudara, Alkitab yang tulis kok. Ya, justru orang tua yang sayang anaknya dia pukul dia punya anak. Ya, sekali lagi kepada saudara saya bilang, ya, saya beda sekali saudara. Anak-anak bikin pecah gelas kan dia pernah pukul. Mereka kalau orang baking sesuatu yang melanggar firman Tuhan, itu tak pukul. Itu, toh. Nah, dulu saudara sekali lagi nih Pak Lana dia masih SD itu. Dulu entah kelas berapa itu? Kelas 3 ke kelas 4 itu? Tuh mama ada pukul itu. Pukul. Kelas 5. Masa sudah terlalu besar harus tuh. Pokoknya Veta kelas, entah kayaknya Veta masih kelas 2 jadi angko kelas 3 deh. Oh beda 2 kelas kan, beda 2 kelas. Jadi kayaknya, oh iya Lana mungkin kelas 4, Veta kelas 2, Veta pulang lebe dulu. Dia pulang dia bilang gini, Mama kakak ada mau make. Hah? Oh saudara kok besar mata. Dari di rumah orangnya gak pernah mau make biar setengah kali. Tuh. Kita kalau mau cerita saudara, maksudnya mau mengulang cerita. Itu orang udah mau make, apa kita mau ulang? Biar saudara mau ramas di leher tinggal ulang. Iya, padahal cuma cerita enggak akan ulang. Ya. Itu dari dulu saudara. Dari dulu saya puji Tuhan untuk itu. Dari dulu dari kita hidup lepas Tuhan masih amburadul, kalau mau makainya ada. Pokoknya enggak, itu bukan kita. Enggak ada sekali lagi ini. Biar cuma mau aju tuh orang dia bilang apa tadi enggak mau ikut. Enggak mau ikut, enggak. Jadi saudara, loh ini anak dengar dari pas apa? Tuh di rumah enggak pernah. Enggak ada tontonan begitu, enggak ada. Lu tahu dari mana? Nah, kan. Oh saudara tuh, jadi memang waktu dia pulang kan so tahu soalnya. Veta so bilang tuh, jadi waktu dia pulang kan dia ingin tahu kalau mama tahu. Jadi waktu dia pulang, Dek sini, berdiri sini dulu. Ada bikin apa tadi di sekolah? Nah, dia kan ingin tahu. Dia kan ingin tahu kalau orang tahu itu tuh. Dia bingung. Apa? Ada bikin apa tadi ngana di kelas? Dengan angko petamang. Dia bingung saudara, kayaknya dia bingung tuh kayaknya kurang yang bilang. Tuh, memang Veta juga nyanda ulang. Dia mau make pokoknya kakak ada mau make. Intau bermainnya di petamang. Tantu orang mau make dia lebaku iko. Oh saudara susah dia, memang saya susah dia. Itu lidi dan dia pakai apa pakai koi. Nah itu kan sapu lidi kecil toh. Tapi kira anak kecil jadi ya sapu lidi kecil juga siang. Tuh jangan besar-besar. Oh nah udah. Coba. Angko udah memakai. Hah? Dia kok gini. Dia sudah minta bilang apa sudah. Oke sudah. Angko salah atau enggak? Salah. Kalau begitu basei. Mau dapat pukul. Tuh salah tuh. Nah basei. Jadi dia basei saudara. Dia kan pulang pakai rok sekolah. Rok seragam. Saya pukul saudara, kita pastikan ada pukul pada dia di rok. Tuh. Tapi paling tidak dia tahu ini marah. Dan memang kita dapat kuat saudara. Kuat supaya kan pukul di rok. Tuh. Tak pikir biar supaya dia berasa. Tapi nyandak kena pada kaki. Itu saya pastikan seperti itu. Tuh. Saya tidak pukul sambil marah loh. Kan marah sudah dari tadi. Veta so bilang tuh. Jadi waktu dia mau pulang. Ini pukul, ini pendidikan. Itu ya. Udah. So pukul tuh. Baru kita bilang sudah. Sekarang angko ganti baju. Kong makang. Kan siang itu. Udah, dia ganti daster. Oh, daster rumah. Oh, DP daster pendek sampai di lutut toh. Ya. Dia keluar kamar. Kan saya masih di dapur kayaknya. Dia keluar dia bilang gini. Dek, ada garo nggak? Ada garo tuh kaki. Adik apa merah semua DP kaki. Tuh.
panjang-panjang. Engkau dah garo. Mama dah pukul. Oh rupanya saudara kan lidi. Tuh. Jadi pukul begini kan tuh lidi tak buka. Itu betul saudara, betul di luar duga. Aduh saudara, waktu kita angka begini. Oh doh, memang itu merah saudara. Bagaimana sih itu sampai Bangka? Begitu saudara, pokoknya DP hasil. Saya masih ingat saudara Pastor Lia, kita koplok kuat-kuat. Dek, so itu kuat. Jangan mau makan kau di kelas kalau enggak ngana mama mau pukul. Waktu itu saudara susah sekali mau bilang kalau dia itu salah. Dia ada bilang dia salah, mar dia sebenarnya PKT dia yang enggak salah. Gitu toh. Ya. Bilang dulu, Lana sayang mama. Lana sayang mama. Pokoknya begitu saudara toh. Udah perlihat sekali kalau ini bukan nyanda sayang, ini dapat bilang. Dia cuma, Lana sayang mama. Oh nyanda berarti nyanda sayang gitu. Sudah, peluk dulu Pak Mama. Dia peluk saudara, mar dapat rasa sekali. Itu peluk dan cuma dia ganuk, pokoknya dia dapat pukul saudara. Tuh. Nanti lama nyanda menangis. Nyanda menangis saudara. Memang keras ini batu. Tuh. Tuh. Dan sampai dia akhirnya mesti sadar kalau kotek Mama da baking ini karena sayang. Ini bukan karena benci. Tuh saudara, ya. Tuh itu contoh satu, ya. Jadi kalau itu anak, saudara, orang ini diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk orang didik itu anak, didik dengan benar. Tuh, jangan cuma orang pukul karena dia yang tidak basuh sapu. Oh, kalau dia melanggar firman Tuhan itu tuh pukul. Ini saudara dari dulu ini. Tuh. Dulu saudara orang sampai kelas berapa itu masih Jaswa Akang. Tuh. Kalau mau suruh orang makan mau pergi sekolah. Mau terlambat orang. Jadi duduk di situ sembayang. Suah buka mulu. Begitu supaya laju. Mau pergi sekolah. Ini kok cuma soal ya. Saya bingung ada anak-anak baru kelas 2 SD. Sudah pas suruh baking mata sapi sendiri. Bagaimana le itu? Oh, ini habis itu setelah dia kasih tabuang tuh kasih tabu balik tuh penggorengan, angkau pukul. Loh, ini kan ini tahu kok bisa sampai sana. Saudara hati-hati ya. Mau didik anak, aduh ya ampun. Ini tuh DP nama pakai akal budi saudara tuh. Kesiang. No? Harusnya mau latih pada orang oke. Pada usia tertentu. Yang kasih yang sembarangan sekali. Tuh. Itu yang saya lihat maksudnya itu di mana-mana. Sekali lagi saudara, saya pukul dan marahin anak untuk sesuatu yang menurut saya ini menyakiti hati Tuhan begitu. Ini harus didisiplinkan. Kandati tak pukul. Tuh ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang ya paling bilang akang. Tuh. Bisa pukul. Begitu ya saudara. Itu firman Tuhan loh. Firman Tuhan mengatur seperti itu. Nah kalau orang ini, saudara, untuk mewariskan sesuatu pak anak-anak. Coba kok, mari orang robah cara pikir kita, robah hati kita. Paulus misalnya menyurati Timotius. Dia bilang gimana? Timotius itu mendapatkan warisan iman dari mamanya. Tuh. Anak kecil. Ajar pada orang mulai belajar baca Alkitab. Ajar pada orang jangan baca yang nyanda ada guna. Belum lagi bukan cuma nyanda ada guna. Itu merusak moral mereka bahkan sejak kecil. Ajar jangan bapancuri, jangan badusta. Itu kan begitu-gitu. Itu prinsip-prinsip Alkitab. Mar susah saudara. Kalau orang tua juga ya ampun. Dia mau cari untung DP anak dan maling. Doi di sekolah dia oh ya
ambil 100.000, mama jodang tuh 50. Ya no ini susah ini kalau model begini nih. Toh. Akhirnya apa? Petugas koperasi datang bilang mama ada keluar. Karena mama ada tidur di dalam, no mama ada keluar. Toh, ini kan belum apa-apa so kasih ajar anak badusta. Kong anak itu anak Kristen. Mama dan papa Kristen bagaimana? Coba lihat ini toh. Ini pendidikan di rumah saudara. Itu penting toh. Itu kalau orang mau bilang warisan. Nah sekarang coba. Keluarga di rumahmu coba. Semua jadi Kristen gara-gara orang agama Kristen. Ini kan DP salah. Saudara. Tuh. Sekali lagi. Betapa pentingnya kita ini sungguh-sungguh memiliki hubungan khusus dengan Yesus. Saudara kan membuat orang-orang yang terhubung dengan saudara. Saudara akan berusaha supaya orang itu dapat rasa kasih Yesus. Kenapa? Karena Yesus hidup di dalam kita. Itu saudara. Ya, tidak mudah untuk bicara seperti ini. Ya. Semakin saya pelajari Alkitab, semakin saya mengajar orang lain, ya, semakin saya kemudian sadar, oh Tuhan, ternyata tidak semudah mengatakannya. Tidak semudah mengajar orang untuk menjadi seperti yang Tuhan ingin. Agama beda dengan agama tidak sama dengan apa? Jalan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Agama tidak sama dengan ini. Ya. Biasanya agama orang sih pakai istilah itu saudara tahu. Agama religion lalu beda dengan kekristenan. Kristen itu dianggap ini hubungan khusus dengan Tuhan. Toh, relationship. Ya, antara apa? Kalau Yesus bilang Allah itu Bapa, kita bersedia menjadi anak. Kalau dia Bapa, kita anak. Nah ini Kristen yang sesungguhnya, gitu ya saudara. Tapi kalau cuma kita jadi Kristen karena tapi mama Kristen, tapi opa Kristen, nah gitu, itu belum Kristen. Sampai saudara benar-benar diajar untuk memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Saudara tahu, bagaimana? Coba saudara sekarang begini. Orang ini baku-baku lain sebenarnya. Maksudnya orang cara pikir sebenarnya baku-baku beda saudara. Ya. Lain kali orang kalau begini pada dia betul. Sementara kalau bicara tentang Yesus, itu memang salah. Nah, ini maksudnya di luar Alkitab ya. Ini apa yang umum? Apa yang umum? Saudara, ada prinsip-prinsip tertentu ya, yang mungkin baku lain rumah, baku lain prinsipnya, baku lain peraturannya. Nah, ini belum lagi orang bicara tentang prinsip Kristen. Tapi kalau saudara bilang jalan hidup mesti cocok dengan Alkitab. Ayat yang biasanya orang bahas di sini. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa? Coba. 3. Barang siapa mengatakan bahwa
ia ada di dalam Yesus. Langsung ya, dalam Yesus maksudnya. Saya ulang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini tuh jalan hidup. Orang mesti hidup seperti bagaimana Kristus telah hidup. Jadi cara pikirnya. Waktu dia mau ini benar, ini salah. Mari kita buka Alkitab untuk lihat benar di dalam Alkitab apa. Menurut hukum, menurut KUHAP begini. Yaitu KUHAP. Alkitab bilang apa? Cara untuk hidup seperti apa? Kalau dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang mari tolong lihat. Cara hidup menurut Yesus itu apa? Dia bilang apa? Mana itu? Bekerjalah bukan untuk apa? Barang, bagaimana kata-kata itu? Bekerjalah bukan untuk apa yang membinasakan. Itu Yesus berkata-kata, saudara. Sekali lagi, Yesus pencipta. Dia yang ciptakan manusia. Jadi dia tahu siapa kita. Dia tahu kebutuhan dasar kita apa. Dia tahu. Lalu ini perkataannya. Ini masalahnya khotbahnya, saudara. Coba, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Coba, makanan yang akan dapat binasa itu apa? Nasi. Biar saudara ikan, ini ikan paling sehat. Biar apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Coba. Ini ibadah, saudara. Bayangkan, kalau for Tuhan Yesus, ini yang penting. Loh, dia yang bilang. Orang kan akan menganggap, ini kan keterlaluan sesia, tahu mau bilang bagaimana ini. Saudara ini kalau sampai coba pikir seperti itu. Bayangkan kalau makanan yang akan dapat membinasakan, cuma makanan yang, maksudnya di sini makanan yang dapat binasa, cuma habis kalau pakai di dunia ini. Makanan yang fana sifatnya. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan ini Yesus yang bilang. Ini cara pandangnya seperti itu. Nah kalau cara pandang Yesus seperti itu, lalu apakah kita akan mencoba cara pandang yang lain? Bayangkan kau bekerja untuk sesuatu yang sifatnya fana ini membatalkan ibadahmu yang sifatnya kekal. Lalu kamu menganggap begitu no tuh cari hidup ses. Tuh, waktu kau tidak menjadikan Yesuslah hidupmu. Waktu kita robah cara pikir kita. Yesus adalah kehidupan. Duh kasihan Coba saudara, orang akhirnya kerja dia mati kalau mati pokoknya. Bukan cuma pagi kalau pagi. Maksudnya dia kerja, jam berapa ini? Salah, masih banyak pesanan ini dia. Sudah tidur jangan tidur jono. Mama ada kerja. Bukan cuma pagi kalau pagi, dia kerja sampai mati kalau mati. Coba tuh hari tuh orang tuh waktu bulan-bulan politik tuh hari kan begitu orang-orang. Itu mati kalau mati pokoknya. Sudah, dia belum tenang kalau Dapalia rupa agak goncang ini no. Nyanak mau sampai 60% orang ini. Nyanak mau untung. Aduh, itu kan dati itu sama baku bunung.
Bukan cuma mau terserah mau sampai jam berapa dia nggak peduli. Tapi kalau mau cari Tuhan, so jam berapa ini so jam berapa? Yang saudara, ini siapa so? Orang Kristen. Sementara untuk sesuatu yang dia bilang untuk dapat hidup. Kandati orang suruh tidur, ini mau tidur. Terserah saudara Treno. Ya. Saya kan bukan tukang memasak. Tapi sekali lagi saudara, saya pernah alami. Ya. Dulu saya pernah jadi pengerja atau tenaga praktek. Lalu gembala tahu, Ron kamu kan orang Manado. Kenapa tante? Iya, kamu berarti bisa dong bikin bubur Manado. Hah? Oh Tuhan, sekarang tukang makang tinutuan. Mar kalau dulu saudara, jangankan baking, hele makang tani mau. Dulu saya jengkel sekali kalau ada ibadah, kong abis ibadah kong dorangnya tinutuan ya ilang ngoni jo. Iyo dulu saudara, saya masih ikut de mami, toh japi ibadah pak orang na. Pokoknya kalau dorang saya, kalau bukan cookies kita langsung muka brot pokoknya. Toh ini enak menarik pokoknya nah. Yang ada cookies dorang cuma mie, enak makan saudara itu dulu. Jadi saya bilang mie tinutuan saya nggak suka. Gitu, mar kalau cookies satu belang sama di sini nanti kita makan. Saudara itu sesuai model. Jadi waktu ditampak praktek kok, loh kita nggak bisa bilang gini, tante sedang makan tani mau, nggak sanggup mau bilang saudara waktu itu. Tuh, hah? Oh Tuhan, kamu kan bisa bayangkan saudara. Menurut saya itu Tuhan dah tolong. Tuh, mau menyenangkan ibu gembala. Dia nintau ini anak di rumah nintau mau masak, tuh. Nintau mau masak, nintau makan tinutuan. Kok nggak mau suruh bikin tinutuan? Kok bikin bagaimana? Lalu maunya saudara baking minggu pagi. Oh Tuhan, hah? Minggu pagi jam 6 pagi saya itu tugas di sekolah minggu cabang. Jadi kita mesti naik mikrolet pergi. Oh bukan naik mikrolet, naik ojek. Jadi jam 6 pagi so pergi. No jam 6 pagi so pergi, no mandi jam berapa? Kok mau masa tinutuan jam berapa? Menurut saudara coba. Oh, jadi waktu dia bilang itu hari Sabtu pagi. Atau hari Jumat so lupa ya. Pokoknya saudara hari Sabtu waktu saya ke pasar. Ya jadi kita saudara pikir apa semua tuh kita mau beli. Bayangkan saudaranya ini mau makan tinutuan. Tapi kita tahu dia model tuh. Nah, itu BT. Itu sambiki. Bayangkan saudara ya. Dan saya mulai pikir berarti itu lebih dulu baking. Baru taruh di BT. Bayangkan saudara pada ajar. Betul-betul tahu. Ya. No, kalau sekarang nanti orang YouTube cari DP tutorial, DP resep. Waktu itu nggak ada. Mau tanya pas apa? Tuh, satu-satunya orang Manado di situ. Tuh. Jadi itu kita pi pasar saudara, so beli itu sayur-sayur dan untuk buburnya saudara dan kita so tegang. Tuh, itu ya. Jadi so bikin bersih semua, termasuk sayur-sayur semua, kita so potong saudara kok isi di kulkas. No, jam 6 so berjalan bagaimana? Tuh, jam 5 mesti doa pagi, nyanda ada cerita. Anak mau berdoa, tetap so berdoa sendiri nyanda terserah. Pokoknya doa bareng tuh harus jam 5 pagi. Jam 4 sorry. Jam 4 pagi doa bersama pastori. Tuh. Nah biasa kalau karena itu hari Minggu biasanya jam 5 so kelar. Karena untuk persiapan ibadah tuh. Jadi kalau doa pagi hari Minggu beda dengan doa biasanya ya. Jadi doa pagi hari Minggu mungkin bagus ini juga untuk saudara tahu ya. Jadi saya tahu-tahu ibadah jam 9. Iya ada doa pagi 8:30. Bagaimana lagi ini? Bangun lebih fruk ya. Bila perlu untuk hari itu menyanyi juga penyembahan. Tuh, DP firman Tuhan nanti di sini. Begitu. Bagus juga ini, siapa tahu Tuhan ada kasih ingat memang. Tuh orang kan mesti lengkap begitu saudara. Tuh,
Sekali lagi itu sama, waktu di sekolah kita juga begitu saudara. Metodenya kalau itu hari Minggu itu doa bersama begitu. Penyembahan langsung doa selesai. Hari Minggu tuh nanti sebentar ada khotbah di gereja. Nah gitu saudara ya. Waktu itu sekolah kita begitu dan di tempat praktek juga seperti itu. Ya. Nah saudara, jadi itu toh. Jadi kita bangun jam 2 pagi. Jam 2 subuh kayak apa? Mau teru DP bubur. Kan sudah bikin bersih. Toh. Jam 2 jadi semua orang sementara mengendap mimpi. Toh. Kong napa ini pengerja bangun. Jam 2 kong mau masak. Itu bubur. So gugup kita. Ini mau jadi kanyanda. Toh. Oh, yang kan toh. Jadi saya pastikan pokoknya ya, peklar doa nyanda lama so atur di meja makan. Toh, ini om deng tante gembala mau makan. Toh, dan saya diprotes. Salah Ron. Hah? Saya pikir loh, justru kita kaget saudara. Waktu jadi puji Tuhan. Waktu disajikan ibu gembala protes. Bukan begini bubur Manado. Kok masa dia cair sih? Jadi kita pikir dia pikiran bubur Manado itu bubur kok ada sayur-sayur. Jadi bikin ulang DP minggu depan tuh ya kita kasih bayar DP nasi tuh DP bubur. Lah itu baru dia bilang itu bubur Manado. Oh lebih gampang. Ya saudara. Ini orang yang tahu semua saudara. Tuh ya dia pun sudah. Berarti kita berhasil bikin bubur Manado. Tuh, bubur Manado yang tidak laku di Manado. Ya. Kita yang bukan tukang mau masak, ternyata kita bangun tengah malam, kong mau masak, dipikirkan, didoakan. Ini lain lagi saudara ya. Jadi waktu itu karena memang ini tahu, tuh, jadi Tuhan tolong, tuh menyenangkan menyenangkan gembala, begitu kan pengerja. Ya ini ya. Tapi menurut saya Tuhan menghitung itu sebagai pelayanan. Gitu ya. Kelihatannya dia ada mau masak. Oh iya. Tuh, karena ini permintaan Bapak dan Ibu Gembala itu tugas saya. Tugas saya jadi itu makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Tuh, masalahnya taat. Bukan soal makanannya, ketaatannya. Tuh, ya. Asal jangan ganggu jam ibadah. Tuh. Selama dia tidak mengganggu jam ibadah, bayangkan. Waktu itu kan kita punya alasan sebenarnya, ya. Supaya kita beralasan untuk kita nih mau baking, boleh pakai alasan. Kok mau masak jam berapa? Tapi waktu saya mau taat, nggak ada alasan. Nggak ada alasan kita bangun jam sekian. Dan Tuhan menolongku. Jadi jam 6 sudah. Semua pergi sekolah minggu. Itu sudah. Ya. Ini kan mau taat. Ini waktu orang mau menjadikan Yesus itu bukan agama. Yesus itu jalan hidup kita. Ini cara pikir kita benar-benar harus dirubah. Kalau enggak, Kristen cuma sekedar agama bagimu, kau tidak akan ke surga karenanya. Sekali lagi, berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya ternyata bukan murid Yesus, bukan sahabatnya, bukan kekasihnya, dan pasti tidak akan ke surga. Begitu saudara. Tahu dari mana Alkitab yang bilang? Bayangkan orang, yang penting dia so baptis. Loh ini bayangkan saudara. Kalau cuma bilang sebodoh itu. Kali lagi, ya, saya ulang lagi itu. Simon tukang sihir. Mantan tukang. Loh dia yang baptis, dia para rasul. Kok mau salah apa? Oh dia akhirnya apa? Bisa salah. Petrus suruh dia bertobat. So baptis apa suruh bertobat?
Apalagi cuma baptis, lalu kau tidak pernah tahu apa itu Alkitab, apa itu firman Tuhan. Kau pasti masuk surga. Mana DP ayat? Mana? Kalau sudah sampai bukan main. Ini Kristen masa kini saudara. Lalu klaim ini pasti masuk surga, pasti masuk surga. Sampai sebobrok itu menurut saya. Ini gereja masa kini. Sedangkan masuk gereja belum tentu masuk surga. Apalagi cuma yang penting so baptis. Sedang dia ada baptis, alasannya apa nih tahu. Coba, yang penting so masuk di dalam air. Itu kan, coba. Berapa banyak orang Kristen yang berpikir dia ini sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena pelajaran di gerejanya begitu. Coba, memang pasti salah pendetanya pertama. Tapi waktu saudara tidak pernah mau dituntun, ya sudah. Tetap itu akhirnya kesalahanmu juga. Harusnya waktu saudara jumpa dengan kebenaran, coba lihat baik-baik. Toh, perhatikan ayat-ayat yang dibaca untukmu. Lalu lihat, loh kalau ini adalah kebenaran artinya kamu sudah salah. Itu kan harusnya cara berpikirnya. Tuhan ada mau tolong, mau selamatkan. Tapi salah-salah, kita memang sebagi itu dari dulu. Kan bodoh. Kecuali kalau kamu tidak sedang dibawa untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara sampai diperkenalkan di sini, diajar seperti ini kepada saudara. Tapi memang kok orang memang salah-salah, memang kok orang sebagi itu. Kan bodoh sekali saudara. Harusnya saudara begini, aduh masa, ternyata aku tidak Alkitab, aku tidak sebegitu. Berarti kita selama ini salah dengar. Begitu cara berpikirnya harusnya. Jangan akhirnya mengeraskan hati untuk sesuatu. Padahal sudah dibuktikan kepada saudara. Di mana letak salahnya. Ya, sekali lagi yang kita baca-baca Pak Saudara. Ini bukan peraturan GPPS Remboken. Ini Alkitab yang persis yang saudara pegang. Itu kan. Harusnya lihat. Ternyata kau tidak Alkitab, kau tidak tulis begitu. Siapa orang yang tidak pernah ajar apa orang. Baptis, percaya, bertobat, dibaptis. Itu rentetan dari keselamatan. Proses. Jangan berhenti di situ. Itu baru mau baking DP dasar. Dengar firman Tuhan nih mau. Masuk gereja nih mau. Tapi berpikir pasti masuk surga. Karena so baptis. Ini. Iya kan saya bilang kan tuh coba tuh ayat. Coba yang tiap kali orang baca tuh. Matius 7 kan. Seberapa kali Matius 7. Coba kemarin Lukas 6 kan dek. Lukas 6 ayat 40 berapa itu. Sedangkan bukan cuma so baptis. Sedangkan baking penyembuhan, usir setan DP terakhir Tuhan bilang undur kau pembuat kejahatan. Nanti cuma baptis kong angkau nak usah ikut Tuhan. Memang justru apa? So baptis dia kong dia ikut sama setan pemau. Loh, lalu kamu pasti masuk surga. Karena gerejanya ajar seperti itu. Apa saudara? Lukas 6 ayat 46 dek. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Memangnya yang Yesus katakan cuma baptis. Dapat suruh belajar. Itu. Karena belum apa-apa langsung dipakai. Jadi dia ingin tahu. Kita pelayan. Terang pengerja. Aku ingin tahu apa itu firman Tuhan pengerja.
Bayangkan saudara, ini yang saya lihat, pengerja. Samuel firman Tuhan dia ingin tahu, mah dia pengerja. Lihat ini kan bahaya, ya. Dan sekali lagi nih, betapa dangkalnya Kristen masa kini. Bahkan orang itu sedang baca Alkitab dia ini mau. Tuh. Dengar khotbah belum apa-apa dia cuma ngantuk. Tapi dia pelayan di gerejanya. Harusnya sadar. Begitu saudara. Sampai selalu berpikir, pokoknya kalau dengan Yesus semua dimudahkan. Ini tahu di mana di ayat. Saya bilang akan baca dengan Yesus justru kamu siap untuk pikul salib. Pikul salib no muda. Pikul salib itu mati, bukan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah beri hari baru untuk kami. Tolong bukakan pintu berkat. Curahkan berkat-berkat-Mu dari langit. Kasih yang Tuhan Orang lain, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Terima kasih aku punya kesempatan untuk hidup tidak lagi menyakiti hatimu seperti hari kemarin. Tuh, baru saudara kenal Tuhan itu berarti. Terima kasih Tuhan. Duh, masih ada hari, masih ada kesempatan. Aku mau melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari yang kemarin. Hari yang kemarin aku selalu menyakiti hatimu. Tolong aku Tuhan. Hari ini latihlah aku, tolong aku mendisiplinkan diri untuk berkata tidak kepada daging. Berkata tidak kepada dosa. Berkata tidak kepada dunia ini. Dan selalu berkata ya kepada perkataanmu. Kepada kehendakmu. Tolong aku Tuhan untuk menyembahmu dengan ketaatanku. Bukan cuma menyembahmu dengan lagu-lagu. Kong itu hati enggak usah taat. Ini yang lagunya enggak guna. Coba. Kadang-kadang kalau lihat saudara ini lagu-lagu masa kini. Ya Tuhan bayangkan ini pencipta lagu. Kok ini masuk neraka ini. Lo mau lihat orang pemodel. Padahal dompet laku di gereja. Coba saudara lihat. Lalu, aduh, kenapa tuh pencipta lagu so mati? Aduh kasihan, Tuhan dah tunggu-tunggu dia mau ciptakan lagu di sorga. Sana engkau masuk neraka. Sebelah sedangkan Lucifer kemungkinan besar pemimpin puji-pujian, pemain musik sorga. Jadi setan. Lucifer petampa di mana? Di takhta Allah. Dia petampa pelayanan. Kenapa dia boleh jadi setan? Apalagi engkau cuma di gereja yang tidak peduli dengan kekudusan seperti yang diatur Alkitab. Lucifer di sekitar takhta sorga jadi setan. Engkau ikut tuh pendeta yang mengikuti kehendak keinginan hatimu. Loh, itu kan hamba Tuhan yang terkutuk. Itu kan saya sudah bilang ke saudara. Menurut Galatia pasal 1. Aku bukan hamba Kristus. Kalau yang aku cari kesenangan jemaat. Kesenangan manusia supaya orang lain. Supaya dong undang pak kita. Bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami, itu Paulus saudara. Paulus dan tamang-tamang. Sekalipun kami, Paulus bilang, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka biar dia turun dari sorga, terkutuklah dia. Apalagi dia cuma datang dari Jakarta. Sedang turun dari sorga. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang berbeda
dari apa yang Alkitab, terkutuklah orang itu. Saudara tuh kesiang. Aduh, bayangkan saudara, kalau yang saudara dengar selalu ternyata hamba Tuhan yang menurut Alkitab, hamba Tuhan yang terkutuk. Lalu saudara menganggap saudara ini pasti masuk surga. Loh, bagaimana ini? Orang lain, oh Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Segini aku disadarkan. Terima kasih Tuhan. Salah satu ya, hasil dari kasih karunia Allah adalah menuntun yang salah. Ini waktu saudara Tuhan sayang. Saudara akan lihat. Waktu saudara masih ada di tempat yang salah. Mendengar pelajaran yang salah. Kau akan dituntun. Sampai kau menemukan kebenaran. Itu kasih karunia. Karena Tuhan tidak mau kau binasa. Harusnya begitu cara pandangnya. Ini saya mesti bilang ini ke saudara. Ya. Ada yang selama ini dari dulu maksudnya, oh ini sangat membekas di hati. Oh ini tidak bisa ada orang. Sampai saya mendengar pelajaran dan terbukti. Oh ternyata selama ini yang kita pegang salah. Nah, ada hal tertentu. Oh, saya mesti bersedia, berubah. Begitu saudara. Sementara dari dulu kita pikir loh, itu paling betul. Oh, sampai saya loh ini pelajarannya. Semua dibuktikan. Nah pada ayat semua. Saya yang salah mengerti. Ya puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntunku untuk akhirnya mengerti. Ini kebenaran itu. Begitu. Mari orang terbuka untuk hal yang seperti itu ya saudara. Oh, hati-hati. Hati-hati ya. Ini orang masih diberi kesempatan ya. Orang masih hidup. Kita diberi kesempatan untuk berubah artinya. Tuh. Nah gitu saudara. Jangan saudara. Sekali lagi. Napasana dorang sampai jemaat banyak sekali ribuan orang. Bukan itu DP ukuran. Ukurannya ada di mana? Engkau udah baca ada terus di mana itu? Tidak ada. Oh Yeremia baca dulu. Baca kan saya bilang ke saudara. Baca satu pasal. Jangan satu ayat aja. Coba baca satu pasal. Tidak mengerti. Baca pasal sebelumnya. Baca pasal setelahnya. Kalau belum mengerti berdoa. Baca satu kitab. Lihat referensi di perjanjian baru. Ada enggak? Ada enggak kira-kira rasul yang mengutip atau mungkin tidak mengutip ayat itu, tapi dia melakukan pakai dasar ayat itu, ya tidak menggunakan ayat referensi itu, ya, tapi pengertiannya diterapkan di perjanjian baru. Itu, iyo, berarti ini nukatun apa DP dasar ini, itu berarti ini benar. Ya, tapi kalau ternyata tidak begitu. Yeremia waktu itu kan pernah. Yeremia disuruh tidur di bagaimana kata itu? Tidur menghadap tembok sekian waktu. Itu berapa? Yeskil ya. Oh Yeskil. Itu yang bakar kue di atas kotoran Yeskil. Coba saudara. Coba.
Jangan saudara baku ikut Tuhan dah suruh. Tuh, bayangkan saudara, suruh bakar kukis di atas kotoran binatang. Untuk menggambarkan dosa Israel. Untuk menggambarkan kutuk kepada Israel. Dia suruh menghadap dinding sekian waktu. Oh itu. Bayangkan nih. Lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu. Ganti kotoran manusia. Bakarlah rotimu di atasnya. Ini gambaran kepada orang Israel. Itu dosamu. Jadi sudah. Sekarang udah. Wah kenapa? Yeskiel begitu jadi sudah. Kalau ngoni berdosa mesti bakar roti di atas. Bukan begitu, bertobat. Begitu. Berhenti angko pedosa. Begitu. Bukan ilmu iko lagi nih dia. Itu ya saudara. Sekali lagi. Saya selalu prinsipnya begitu. Lihat. Para rasul waktu itu bikin bagaimana? Waktu dorang ibadah perjamuan, dorang bikin bagaimana? Waktu dorang berdoa apa yang diucapkan? Gitu kan? Oh ternyata gue begini. Loh, jangan ikut tuh di sini. Tuh Yabes dah bilang. Saya bilang akan satu kali pun tidak pernah dikutip di pertemuan ibadah mereka. Bayangkan saudara. Lumayan loh, 27 kitab. Tuh perjanjian baru. Kalau yang tidak ada, yang tidak usah ulang tuh yang tidak ada. Tidak disuruh. Itu kan. Jadi sekali lagi, tuh orang ada alasan. Kenapa harus seperti ini? Ada alasannya. Begitu. Jadi ini bukan sembarang. Oh karena gereja Pantekosta model begitu ya dia orang begitu. Bukan begitu. Tuh. Bukan kan rata-rata gereja Pantekosta begini dan begitu, di sini ya enggak. Dari pertama sampai habis ya enggak tepuk-tepuk tangan. Oh, bukan Pantekosta tuh orang. Apa tepuk tangan angkonya enggak pernah rasa pekerjaan Roh Kudus. Berapa? Justru Pantekosta itu kenapa dia Pantekosta? Karena Roh Kudus bekerja itu. Bukan karena tepuk tangan. Karena Roh Kudus bekerja sekali lagi. Bukan karena tepuk tangan baru orang jadi Pantekosta, bukan. Tuh, itu taruh dalam-dalam di hatimu. Jadi semua tuh yang nyandak guna, tuh, yang Tuhan nyandak suruh, jangan orang ulang. Menyanyi kok bermain. Jangan saudara, tuh. Kepada saudara kan sekali lagi, selalu itu diulang. Tuh, Ibrani 12 ayat 28. Tuh, satu-satunya cara ibadah yang berkenan pada Tuhan, cuma satu cara, apa? Hormat dan takut. Tuh, engkau menari, kenapa? Karena hormat dan takut akan Tuhan? Atau apa? Atau mau kasih tunjuk gaya? Penari tarik, setelah mati Tuhan buang. Jangan kan kau menari, sedang yang usir setan. Kalau kau tidak melakukan dengan kasih yang benar kepada Tuhan. Tuhan bilang aku tidak mengenalmu. Ya ilah apalagi cuma menari. Menari setelah bahotbah. Tuh para penari baku sedu di pastori. Kok masuk surga itu penari itu dia? Aduh. Iya, dorang kata udah melayani. Itu yang saya dengar saudara selalu. Melayani. Nah melayani apa aku? Justru yang dia lihat semua pokoknya kalau di TikTok semua lihat menari dari dia mau praktekkan di gereja nanti seperti orang ada gaya baru. Semua tuh khotbah usah dengar, orang kok penari. Coba, ini kan yang terjadi. Coba, di sini kayak apa? Kalau kita mau paksa nanti kita menari, saudara lihat. Terus orang tahu menari nanti paksa. Bingung tuh. Memang kalau menari pokoknya setan bertobat.
Nggak war-war saudara. Tuh, selalu berpikir karena semua begitu itu orang begitu. Mau bikin yel-yel lagi di gereja ini toh. RONA, Rona. Kan begitu toh. Itu orangnya, so ada kemajuan sekarang ya. Aduh bayangkan, sekarang sudah pakai yel-yel. Sudah juta N. Tuh, kok saudara, teman-teman. Aduh, hidup ini untuk Yesus. Ya. Apa yang membuat hatimu terikat padanya? Loh. Itu berarti yang Tuhan ada cari. Nggak usah bikin itu sesuatu yang tidak ada guna. Ya, maksud itu orangnya nak mengantuk. Yang nak mengantuk cuma ada baking cari satu. Sekarang coba pijit dulu tuh teman di sebelahmu. Enggak usah buka engkau mata besar-besar. Tuh kau dengar firman Tuhan. So itu. Coba dari rumah so itu. Bilang saudara-saudara. Coba taruh di dalam hati Tuhan. Orang ini mau menyenangkan hati Tuhan. Orang mau dengar firman Tuhan. Orang ingin tahu apakah malam ini mau sampai jam berapa. Tuh, apa jam 12 masih ada? Atau jam 11 tuh orang so mati. Coba kok saudara. Tuh, perang-perang, pecah perang coba kemarin ya. Memang so nyandak klik. Cuma asal begitu lah lihat saudara. Kamboja dengan Thailand. Tuh, baku perang. Bayangkan di Amerika. Israel perang ya. Amerika tuh semua menyusul. Tuh, sekarang so sampai di Asia. Oh Tuhan. Lalu lihat saudara nih. Sudah jadi perang antar negara. Aduh sudah so perang. So antar pulau napa. Kalimantan so jadi. Coba. Ini saudara tuh. Coba lihat ini. Ada juga Matius 10 ayat 39. Coba. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Aduh. Siapa kehilangan nyawanya? Asal karena Tuhan. Karena Injil. Karena kebenaran. Karena jalan yang benar itu. Kamu justru akan memperoleh nyawamu. Nah gitu saudara. Tuh, ini diulang-ulang loh. Ini bukan cuma Matius. Lukas ada. Markus ada. Diulang-ulang. No, apa yang sampai diulang-ulang-ulang-ulang. Artinya ini sangat penting. Justru bagaimana mempertahankan nyawa. Bagaimana menggerakkan hati Tuhan untuk menolong sehingga kau tidak kehilangan nyawa. Ini bagaimana ini ayat ini kau mau taruh di mana? Ini Yesus berkata-kata. Malah justru tadi Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 24. Coba lihat. Itu Yesus berkata, saudara. Nah, coba. Ini Yesus berkata-kata. 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi bagaimana berbuah? Jatuh di dalam tanah dan mati. Yesus yang bilang. Dia bagaimana? Oh Tuhan, tolong jaga jangan biarkan ada longsor, jangan biarkan ada banjir. Jangan biarkan ada gempa bumi. Tuhan Yesus yang bilang akhir zaman ditandai dengan gempa bumi dan bencana-bencana. Bagaimana lagi? Ya, sedangkan bencana-bencana orang ini mau bertobat. Tuhan tolong lindungi Remboken, lindungi Sulawesi Utara dari bencana. Itu pada ajar. Paling tidak saudara, saya masih ingat waktu pas itu banjir besar itu 2014 tuh itu Kang. 2000 berapa itu? 2014 ya. Coba. Itu banjir besar itu. Memang saya tahu udang banyak atau
Tapi paling tidak ada orang babataria, Yesus tolong. Yang selama ini tidak peduli dengan Tuhan. Tapi justru, kan waktu itu kan orang kaya, semua minta baju pak orang. Karena ada orang, tuh semua dompet baju masuk di PC semua. Coba, itu kan banyak sekali waktu itu dia tuh. Lu mau ambil di mana? Tuh, ATM tak masuk akang PC, kok aku ambil doi di mana? Mau bajalang di mana? Tuh, orang kaya mesti minta sumbangan akhirnya. Minta makanan dari orang lain. Yang dulunya mungkin dia mau minta makanan. Siapa dah bilang. Tuhan mesti izinkan sesuatu terjadi. Untuk membuat saudara sadar. Yang kau perlu itu Tuhan kesiang. So banyak tuh doi. Belum kok masuk air. Setelah banjir masuk. Jangankan saudara pedoi di rumah. Hele bang tak tutu dengan air. Baru orang bingung. Ya, kalau bang tabakar bagaimana? Kok dia mau ambil doi di mana? Mesti ganti coba. Coba sekarang orang berpikir seperti itu. Orang masih dengar firman Tuhan. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Dapat ingat saudara bikin apa? Ampuni aku Tuhan. Tolong aku sungguh-sungguh bertobat. Jangan biarkan kita bikin ulang tuh kita berdosa. Karena saudara tidak pernah tahu, sungguhkah besok masih ada? Kalau besok masih ada, apa saudara masih ada besok? Tuh, orang tidak pernah tahu. Besok itu masih ada, atau besok masih ada, tapi orang yang sudah tidak ada besok. Mumpung sekarang masih ada, masih diberi peringatan, ampuni aku, kuduskan aku. Aku janji bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Aku janji lakukan firman-Mu. Jadi saksi. Begitu saudara. Tak pernah tahu ini. Mau jadi apa, mau jadi apa. Terlalu pandang enteng. Yang cuma pikir yang penting kita masih masuk gereja. Biarnya tidak sungguh-sungguh. Kasih yang saudara. Justru kau akan dituntut lebih. Kenapa? Karena di sini diajar, dibuka pengertianmu. Dan kalau saudara tetap jadi buta seperti itu, kamu akan dituntut lebih. Tuhan bilang, yang tahu lebih akan dituntut lebih. Gitu, ya, saudara dibawa ke sini, menurut saya justru untuk diperkenalkan ini kebenaran yang sesungguhnya. Ya, sadar dan bertobatlah. Begitu saudara. Jangan buang kesempatan. Mumpung Tuhan masih kasih peringatan. Haleluya. Oke? Mari kita berdiri.